Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kesempatan kali ini kita akan membahas cara menggunakan atau cara membuat formula pada Microsoft Excel. Perlu diketahui bahwasannya anak-anakku sekalian, pada Microsoft Excel ini, pada pengolah angka ini, dalam operasi atau perhitungan matematika, bahwasannya kalau dalam matematika itu adalah, kalau dalam matematika itu ruas kiri ini ya. Di sini saya ketikkan ruas kiri ini, kemudian ini adalah ruas kanan. Kalau di matematika ruas kiri ini adalah operasi ya. Kemudian ruas kanan ini adalah hasil ya. Nah, kalau dalam komputer ya, dalam komputer ruas kiri itu adalah hasil, kemudian ruas kanan adalah operasi. Jadi terbalik. Jadi saya contohkan, misalkan di sini adalah, kalau dalam matematika itu ruas kanannya itu adalah operasi, misalnya 3 ditambah 3, maka akan diperoleh hasil adalah 6 ya, kalau dalam matematika. Tapi kalau dalam komputer, 6 diperoleh dari 3 tambah 3. Nah, di sini yang membedakan. Kemudian anak-anakku sekalian, jenis operasi matematika ada komputer itu sama ya. Cuma yang membedakan adalah jenis operatornya ya. Di sini kalau dalam penjumlahan kita di matematika ya, di sini adalah komputer. Kalau dalam matematika itu penjumlahan itu adalah menggunakan tanda plus ya. Kemudian kalau dalam komputer sama, kemudian pengurangan sama, yaitu menggunakan tanda min ya. Kemudian untuk pembagian kalau dalam perkalian ya, perkalian itu dalam matematika itu menggunakan tanda X ya, tapi kalau dalam komputer menggunakan tanda bintang atau asterisk. Kemudian kalau pembagian itu, kalau dalam menggunakan titik 2 pembagian ya, bisa menggunakan titik 2 atau tanda per ya. Kalau dalam matematika itu dibagi begini ya, tapi kalau di sini menggunakan tanda per ya, tanda garis bawah ya, tanda ini ya. Kemudian ada istilahnya pemangkatan ya. Pemangkatan di sini dalam matematika itu tidak ada simbolnya, namun jadikan simbolnya itu adalah yang dipangkatkan itu angkanya dikecilkan ya. Tapi kalau dalam komputer ini menggunakan tanda layar sini ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada proses perhitungan untuk membuat formula atau rumus pada pengolah angka harus diawali dengan tanda, harus diawali dengan tanda ini ya, tanda sama dengan. Misalkan saya di sini ini adalah operasi teks dengan teks. Operasi angka dengan angka dengan angka. Nah, misalkan sama dengan, catatannya harus diawali dengan tanda sama dengan dulu. Pada sel ini ya, pada saya pilih pada sel H5 ini diawali dengan sama dengan, misalkan 10 ditambah 15, maka hasilnya adalah 25. Ini adalah operasi angka dengan angka ya. Operasi angka dengan angka. Saya kopikan aja ke sini. Ini
Ini adalah operasi angka dengan angka, ya. Kemudian ada operasi angka dengan sel. Saya contohkan di sini adalah misalkan di sini terisi angka 60, ya. Sama dengan 258 ditambah dengan I6, ya. Kita tekan enter. Maka yang terjadi adalah seperti tampak ini, ya. Seperti ini. Jika kelebihannya ini adalah apabila ada perubahan pada sel yang angkanya, ya, kemudian kita rubah, maka kan hasil juga akan berubah. Ini kelebihannya, salah satu kelebihannya, ya. Oke, ini adalah, nah ini saya contohkan. Kemudian ini adalah operasi angka dengan sel, ya. Kemudian ada operasi sel dengan sel. Nah, ini lebih mudah lagi anak-anak sekalian, ya. Misalkan di sini di sel I berapa ini? Di sel I9 ini saya isikan 89. Kemudian pada J ini, J9 ini kita isikan angka 87 misalkan, ya. Kita buat di sini, kita operasikan. Jadi sel I9 kita tambah dengan sel J9. Langsung tekan enter. Maka hasilnya adalah 170. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah hasilnya, ya. Nah, tampak seperti ini. Kenapa ini kok tidak tampil? Ya, karena saya di depannya saya bubuhkan tanda abstruk. Abstruk ini adalah menghentikan proses. Jadi menghalangi proses sama dengan untuk memproses perhitungan. Kalau kita hilangkan di sini maka akan ditampilkan, ya. Kalau kita hanya tampilkan formulanya saja, kita tambahkan abstruk di bagian depan. Oke, itu anak-anak sekalian. Nah, kemudian ada di sini ada, kita akan mengenal di sini sel, ya, istilahnya cell reference. Cell reference ini saya contohkan, ya. Saya contohkan di sini. Sel reference itu ada dua, yaitu sel relatif dan sel absolut. Sebenarnya ada tiga. Yang ketiga adalah mixed reference. Antara campuran antara absolut dan relatif. Nah, seperti apakah sel relatif? Misalkan anak-anak sekalian, saya akan membuat di sini adalah bonus. Misalkan saya ketikkan di sini adalah bonus, saya tambahkan di sini bonusnya itu adalah 25.000. Nah, hari kerja adalah ini hari kerja, gaji, ya, anggap aja gaji per hari, ya, per hari, ya. Kemudian saya kasih ini namanya satu-satu, ya. Misalnya Andi, Bulan, Siti, Amir, Johan, ya, misalkan. Nah, kita akan buat di sini. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ini masing-masing ini adalah gajinya. Ini misalnya Andi, saya buat misalnya gajinya adalah satu hari itu 125.000, ya. Oke. Kemudian orang-orang ini memiliki gaji yang beda, ya. Gaji beda, yang ini mendapatkan gaji 135. Ini mendapatkan gaji 120, ya. Kemudian yang ini juga Amir juga 140, ya. Kemudian yang ini adalah kita buat 110. Nah, di mana nantinya masing-masing siswa ini, masing-masing nama-nama ini akan mendapatkan bonus sebesar 25.000. Nah, tentunya untuk membuat aturan seperti itu, ya, kita pilih ini, ya, sama dengan kita tambahkan ini tambah dengan ini, ya. Secara otomatis akan tampil hasil penjumlahannya. Untuk rumus di ke bawah ini kan ini merupakan formulanya sama, yaitu dijumlahkan, hanya tinggal dijumlahkan dengan 20. Jadi masing-masing angka ini akan dijumlahkan dengan angka 25 ini,
Tinggal copy saja ke bawah karena formulanya sama. Namun apa yang terjadi di sini? Ya, yang terjadi di sini adalah pada saat kita copy ke bawah ini adalah kita lihat pada rumus ini adalah M16 ditambah dengan L25. Nah, pada di bawah ini mestinya adalah M17 ditambah dengan L15. Tapi yang terjadi ditambahkan dengan M16. Jadi turun ke bawah. Begitu pula dengan ini. Turun ke bawah. Sehingga hasilnya adalah value. Bahkan kalau misalnya di sini tidak ada namanya, dia akan kosong. Bukan kosong, tapi di sini adalah sama nilainya dengan yang ada. Mestinya sudah tertotalkan dengan 25. Masing-masing dengan 25. Apa yang terjadi? Karena waktu kita copy ke bawah, sel yang L ini berubah. Yang sel yang belakang ini mestinya semuanya harusnya tetap dijumlahkan dengan 25. Menunjukkan bahwasannya sel L25 ini berubah. Nah, ini diistilahkan dengan relatif. Nah, ini seperti ini namanya relatif ya. Yang perubahan seperti ini namanya sel relatif ya. Ini namanya sel relatif. Sel relatif, sel yang selalu berubah ya. Kemudian bagaimanakah supaya tidak berubah ini? Nah, anak-anakku sekalian, misalkan ini saya kopikan aja di sebelah sini ya. Sebelah kanan ya. Oke, dengan angka yang sama. Bagaimanakah supaya tidak berubah? Nah, kita buat lagi rumusnya di sini. Sel ini akan kita tambahkan dengan sel yang ada di bagian sini. Catatan supaya ini tidak berubah, maka perlu kita kunci di sini. Untuk menguncinya kita butuh yang namanya tanda dolar di awal kolom ini dan di akhir kolom ini ya. Tanda kunci yang pertama ini adalah untuk kolom, tanda kunci yang kedua ini adalah untuk barisnya ya. Kita tambahkan aja, kita enter, kemudian kita copy ke bawah. Nah, sebenarnya ini yang kita kehendaki. Nah, kita lihat. Nah, ternyata pada sel berikutnya waktu kita klik masih tetap tertuju pada sel L15. Tidak terjadi perubahan. Maka yang inilah yang disebut dengan sel absolut ya. Ini adalah sel absolut ya. Dikunci dengan menggunakan tanda dolar ya. Ini kolomnya, kemudian ini adalah garis. Ini yang diistilahkan dengan sel absolut, sel yang terkunci atau sel yang terproteksi, absolut ya. Nah, baik ya, itu anak-anakku sekalian ya. Oke, ini adalah materi pertama kita mengenai bagaimana cara melakukan proses operasi pada mengolah angka. Saya kira materi hari ini cukup kita akhiri dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses operasi matematika pada tahap selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.